Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran PPKN kelas 11. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa melihat video pembelajaran berikut ini. Bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Makna hak asasi manusia. Secara etimologi, hak asasi manusia dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten, yaitu unsur normatif yang berfungsi sebagai kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi dalam bahasa Belanda disebut grondrechten, artinya hukum dasar. Pengertian hak asasi menurut para ahli. 1. John Locke. Hak asasi adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi pengertian hak asasi manusia secara umum adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang terakhir, nomor 4, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Berikutnya, tujuan hak asasi. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang tidak dilanggar. Jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Yang kelima, hak asasi hukum. Dan yang keenam, hak asasi ekonomi. Tugas selanjutnya adalah menulis atau mencatat kembali materi yang sudah diberikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.